Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini anak-anak akan kembali belajar bersama Bu Leli. Kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak materi berikut ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Perubahan cuaca berpengaruh pada dunia transportasi, seperti transportasi udara, darat, dan laut, dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi udara, yaitu informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Misalnya, pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang kurang baik. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi darat, misalnya mobil. Para pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras, karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Para pengendara akan mengurangi kecepatan demi keselamatan. Yang berikutnya, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi laut. Misalnya, kapal laut. Nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah hujan disertai badai angin kencang yang menyebabkan gelombang laut yang besar. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat, kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Air dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Perubahan cuaca dari cerah menjadi hujan atau sebaliknya sering membuat tubuh kita tidak nyaman. Tubuh kita harus menyesuaikan dengan suhu udara yang berubah karena perubahan cuaca. Daya tahan tubuh bisa menurun. Oleh karena itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Persiapan fisik menghadapi perubahan cuaca. Akhir-akhir ini, pergantian cuaca kerap tak menentu. Beberapa wilayah Indonesia seperti Jakarta dan Bandung mengalami penurunan suhu secara drastis pada pagi dan malam hari. Bahkan, suhu normal Bandung yang biasanya di kisaran 18 derajat Celcius ini bisa mencapai 12 derajat Celcius.
Silih bergantinya cuaca yang begitu cepat membuat suhu udara berubah secara ekstrim. Dampak dari perubahan suhu ini dapat menghambat aktivitas masyarakat, terutama bagi kesehatan dan daya tahan tubuh yang menurun secara drastis. Pada cuaca ekstrim, jumlah orang yang menderita penyakit flu, batuk, demam, dan sebagainya akan meningkat. Bahkan, dampaknya dapat menyerang sistem pencernaan seperti penyakit tifus. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap penyakit. Berikut beberapa cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita saat menghadapi perubahan cuaca, yaitu yang pertama, banyak minum air putih. Air putih sangat bermanfaat untuk membantu mengeluarkan racun dan meningkatkan energi. Pastikan tubuhmu tidak kekurangan air saat menghadapi cuaca ekstrim. Yang kedua, olahraga teratur. Tujuan dilakukannya olahraga adalah menggerakkan seluruh anggota tubuh agar tidak kaku dan lebih segar. Dengan olahraga, maka daya tahan tubuh akan meningkat. Yang ketiga, istirahat cukup. Beristirahat yang cukup akan membuat badan lebih sehat dan segar. Selain itu, istirahat cukup dapat membantu meredam stres dan masalah yang berkaitan dengan kejiwaan. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat. Untuk mendapatkan nutrisi yang ideal, tubuh memerlukan makan yang sehat agar tidak mudah diserang penyakit. Yang kelima, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah berbagai penyakit seperti demam berdarah dan gangguan pencernaan. Hal tersebut dikarenakan lingkungan menjadi bersih dan makanan maupun minuman menjadi higienis. Untuk bertukar informasi tentang perubahan cuaca dengan temanmu atau keluargamu yang berada di luar daerah, kita dapat membuat surat pribadi dan mengirimkannya kepada temanmu atau keluargamu. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi atau perorangan. Misalnya, surat kepada orang tua, saudara, atau teman. Berikut petunjuk menulis pribadi yang baik, yaitu yang pertama, bentuk dan isi surat bergantung kepada siapa surat itu ditujukan. Kedua, bahasa surat tidak harus resmi, tetapi tetap sopan dan jelas. Ketiga, bagian surat terdiri atas tanggal surat, tujuan, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan pembuat surat, dan nama pembuat surat. Berikut adalah contoh surat pribadi yang dibuat oleh Komang untuk Dayu. Anak-anak dapat melihat contoh tersebut. Dan anak-anak dapat latihan membuat surat pribadi yang ditujukan kepada sahabat maupun keluarga. Ini juga termasuk contoh surat pribadi. Terima kasih. Bagaimana anak-anak dengan materi pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Semoga materi yang tadi telah Bu Leli sampaikan dapat dimengerti dan dipahami anak-anak semua. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji, juga membantu orang tua di rumah. Jika bepergian keluar rumah, tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian dari Bu Leli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.